saya bingung, loh kok saya bisa ngaco ya? Ya. Karena di pikiran saya jawab apa yang dia tanya, tapi keluarnya Ngomongnya ngaco saat Yes. itu. pada saat saya datang ke Amerika, saya bilang, dia bilang kamu mesti bisa nyetir lagi. Wow, iya. Saya bilang gimana caranya? Saya melihat suami seperti Bu Intan ya. Iya nggak sih? Yang mengajarkan untuk mandiri. Betul. Kasih suatu encouragement yang luar Iya, biasa ya. betul. Kalau Bu Intan mungkin suruh masak. Ah. Terus akhirnya bisa make up sendiri. Nah, ini sekarang suruh belajar nyetir ini. Halo semua, kembali lagi di podcast Edla Ministry. Saat ini saya sedang sendiri, tidak bersama dengan teman saya Angela dan Wilson, tapi saya sedang berada di Amerika, tepatnya di Los Angeles. Dan saat ini saya sedang mempunyai teman yang sangat luar biasa, namanya Kak Berlian Golihiu. Dan Hai. mungkin bisa diperkenalkan siapa ini Kak Berlian Golihiu? Nama saya Berlian. Saya asli Indonesia, tapi saya menikah dengan orang Amerika. Bule ya? Iya. Bule. Lalu saya pindah sekitar 8 tahun lalu. Sudah menikah 8 tahun lalu tuh berarti tahun 2018. 18. Yes. Oke. 8 tahun, 7 tahun lah. Ya. Iya. Tapi ya menikahnya 7 tahun. Datang ke Amerika ya sekitar 7 tahun lebih. 7 tahun setengah. Ya. Bagaimana rasanya tinggal di Amerika? Masih sering bolak-balik gak nih? 3 kali apa 4 3 kali semenjak di sini? Iya, Oh, iya, oke. ya 3 kali sebelum COVID, sudah COVID sama tahun lalu. Oke. Iya, terus ya jujur saya senang di Amerika, tapi berhubung ikut suami pertama, tapi saya gimana ya? Mungkin bisa diceritakan bagaimana Kak Ber ini, saya dengar-dengar nih katanya dalam keadaan melayani yang lagi luar biasa saat itu, lagi sibuk-sibuknya tiba-tiba terkena sakit ya. Iya. Jadi ceritanya tahun 2014. Saya lagi baru pulang gereja habis melayani, habis worship leader hari itu. Terus kemudian harus jemput kakak saya di airport. Kebetulan, tapi untungnya puji Tuhan saya ada supir menjemput ke airport. Saya duduk di belakang. Terus kemudian kok saya rasa saya agak pusing gitu. Pas hari itu udah makan, udah semuanya, pokoknya tapi saya rasa kayaknya badan saya agak capek gitu. Tapi ya selebihnya saya nggak ada rasa apa-apa. Kemudian sopir bawa mobil mengarah ke airport. Di tengah jalan tiba-tiba kata supir saya ngaco gitu. Saya bingung, loh kok saya bisa ngaco ya? Ya. Karena di pikiran saya jawab apa yang dia tanya, tapi keluarnya Ngomongnya ngaco saat Yes. itu. Yes, Oh, ngaco. oke. Katanya ada kesurupan apa? Oh, Waktu oke, itu oke. kesurupan, terus ada sopir sama suster ponakan gitu. Kebetulan pas saya bilang mau, kata mereka nama saya Aisyah. Oh. Kan ditanya gitu. Ah. Siapa nama kamu? Karena mereka kira kesurupan. Oh,
Ya. Terus siapa nama kamu? Terus saya bilang Aisyah. Hah? Tapi ini nggak sadar saat itu, waktu itu nggak sadar ngomong kayak begitu, nggak sadar. Saya sadar, Heeh. tapi saya bilang saya jawab berlian kok. Saya nggak ngerasa saya menjawab sesuatu yang lain gitu. Abis itu tiba di airport, kakak saya jemput, kakak saya ngeliat, kakak saya lihat, apa kamu bilang sama supir saya? Kesurupan, kayaknya nggak mungkin gitu. Sepertinya bentar, kita nggak mau berpikiran jelek katanya, tapi ya sudah, kita bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dengan keadaan ya bisa dibilang lemes ya. Ya. Saya ditidurin di tempat tidur, terus kemudian saya dengar sayup-sayup gitu, tapi jelas anak ini kena stroke. Jujur waktu itu saya hancur, Pasti. dalam keadaan yang saya diam gitu, sendirian di ruang perawatan, bukan di perawatan waktu itu, emergency. Terus kena stroke. Why? Gitu. Saya cuma tanya, why? Ini nanya ke dokter. Nanya ke diri sendiri. Why? Karena sendirian waktu itu. Why? Tapi nggak ada yang jawab. Waktu itu Ya, saya ada kayak marah nggak sama Tuhan? Ada. Jelas. Saya kan masih manusia, teman-teman. Saya ngerti. Ya jelas masih marah, ada marah sama Tuhan. Saya bilang, loh, saya nggak terima. Saya bilang, dari hasil MRI aja kelihatan kayak saya berontak. Oh, dari MRI aja bisa kelihatan berontak? Oh ya, Itu saya nggak mau terima diri saya stroke gitu. Maksudnya dari MRI kok bisa ketahuan? Dari MRI kan mestinya 30 menit. Oh. Iya, Oke. terus sampai saat itu dibilang ya udah jangan 30 menit, 15 menit aja. Iya. Kamu cuman diam itu saya nggak ini bisa. meronta-ronta gitu. Iya. Oke. Saya nggak bisa diam, nggak bisa. Saya mesti berbuat sesuatu, menggerakkan bagian tubuh saya. Iya. Lalu orang semua kalau dilihat hasilnya itu ya cuma 15 menit yang pertama. Pas di rumah sakit itu, jadi emergency MRI bilangnya. Terus itu di Jakarta, tapi kemudian pas saya di kamar perawatan, udah pindah ke kamar perawatan, malam yang pertama of course nightmare. Ya, pengen bergerak terus gitu kan. Ini kenapa pengen bergerak? Karena tidak terima keadaan Iya. saat itu. Siapa yang mau terima? Saat itu apa yang maaf, boleh tahu nggak rasanya apa? Kayak maksudnya mau coba gerak tapi tidak bisa, atau kesakitan, atau Enggak, sakit nggak ada. Oh, sakit nggak ada. Nggak ada sakit. Nggak ada sakit, cuman saat itu Iya. tidak bisa. Iya. Makanya jadi tambah marah Iya. gitu. Terus saya tidur malam gelisah. Kemudian pas bangun pagi, saya harap orang Kristen gitu Iya, kan. iya. Orang Kristen dapat kesembuhan gitu. Mana kesembuhannya? Saya berharap sampai saat pagi itu sembuh. Semua orang berdoa, kakak saya, keluarga saya, semua orang berdoa, tapi nggak ada kesembuhan gitu.
Boleh tahu saat itu rasanya seperti apa? Karena banyak yang mungkin di luar sana yang kayak mengharapkan ada mujizat, tapi ternyata mana mujizatnya? Rasanya Ada nggak sih kepikiran pengen bunuh diri? Kalau boleh tahu. Saat waktu itu, jujur. selain marah, apakah ada rasa ingin bunuh diri? Enggak, bukan saat itu. Oh bukan. Saat itu ya sudah dibilang kena stroke, ya sudah. Ya. Tapi kemudian saya ya dibilang ya masih terima. Ya udah Tuhan, saya kena stroke ya terbaring di sini. Ya udah, saya terus selama 5 hari di rumah sakit. Saya jalanin terapi. Sampai pada saat itu saya mendengar ada bisikan gitu. Wow. Ini pertama kali mendengar suara. Iya, Wow. benar. Aku tidak akan membiarkan kamu. Loh, Apalah. itu audible saat itu. Iya, audible pada saat saya sendiri. Siang-siang pas habis makan lagi mau kan mesti tidur gitu, tapi nggak bisa gitu. Tapi saya bilang saya nggak gitu denger. Kemudian saya pulang 5 hari di rumah sakit. Saya menjalani terapi sekitar 1 bulan atau 2 bulan, saya lupa, saya nggak tahu persisnya. Saya udah bisa berjalan tapi pakai tongkat. Lalu saya memutuskan untuk memasak sendiri. Wow, kuat banget. Soalnya saya kuat begitu karena kakak saya. Jujur, puji Tuhan saya dikaruniakan seorang malaikat. Ini Malaikat. ngomong-ngomong, kakaknya namanya Bu Intan Tanoni, istrinya Pak Albert Tanoni. Kemudian saya bilang saya mau masak gitu. Dia bilang, kamu mesti coba memasak sendiri, semua sendiri. Wow. Mesti coba, karena pada awalnya saya dulu suka masak. Terus Dia yang memberikan iya, kekuatan dan iya. dorongan ya. Dia encourage untuk me. menjadi mandiri juga she ya. encourage me so much. But terus udah gitu dia bilang, kamu dulu bisa masak, kamu dulu bisa, pokoknya bisa ngelakuin apa-apa sendiri. Sekarang lakuin apa-apa sendiri. Sampai saya belajar make up. Wow. Walaupun even dengan tangan kiri sekarang, dulunya super kanan, sekarang kiri, itu Nggak gampang pastinya. nggak gampang. Iya. Dari pertama kan saya nggak mau keluar, kemudian saya pergi ke gereja. Kenapa nggak mau keluar saat itu, maaf? Bukan nggak mau keluar, tapi saya merasa saya Takut ketemu orang. nggak takut sih, tapi jujur dalam hati saya bilang, oke Tuhan, ini urusan saya sama Tuhan. Ya kayak keep our own business gitu. Enggak, ya udah, orang lain jangan di-involve dulu. Apa karena apa nggak mau orang merasa kasihan, atau nggak mau orang jadi Bisa,
ada dalam diri saya uh, yang Tidak mau dikasihani. tidak mau dikasihani. Jujur waktu dulu saya juga pernah punya cowok, mantan. Pacar? Ya, Bukan suami ya? belum itu Belum, ya? belum ada ya. Ya. Lalu saya sakit begitu, saya bilang ya udah, jangan deketi saya dulu. Waktu itu pacarnya nggak marah nih, nggak? Jujur Nggak nanya. dia bingung. Dia nggak tahu nih waktu Dia- itu. Dia Tahu nggak saat itu lagi masuk ke rumah sakit atau ngomongnya ngaco saat itu yang dikira kesurupan? Enggak. dia nggak tahu detailnya, Uh-uh. tapi saya cuman bilang saya sakit stroke, tapi sayang untuk sementara kita vakum dulu ya, terus kita break dulu. Kalau nanti Tuhan berkata lain, ayo kita jalan. Tapi untuk sekarang Bingung dong tuh. oh, bingung banget. Pasti. Secara kan cewek pengennya kalau sakit maunya Iya. dimanja. Ini ternyata Bu Berlian nih bukan tipe orang yang suka dimanja. Dia wanita kuat, seperti namanya Berlian. Dan itu batu yang sangat kuat. Gitu. Ya, Itu gimana tuh? Akhirnya putus tuh berarti itu. Vakum itu berarti putus saat itu ya. putus baik-baik lah. Oke. Itu bahasanya. Ya, saya menjalani hari-hari sendirian. Ya. Jujur, dalam terapi itu berawal seperti anak-anak, benar. Pasti. Kayak anak baru belajar jalan, itu saya ngalamin. Lalu kemudian belajar make up, dari mencoreng muka sendiri pakai tangan kiri gitu loh. Terus lalu kemudian kemudian kakak saya terus encourage gitu. Tadinya sampai kepada satu titik yang saya mau bunuh diri. Karena waktu itu putus asa, karena merasa ini susah banget atau Iya, apa karena nggak mau ngerepotin orang lain? jelas. Saya kemudian berpikir, nggak tahu, kayak pas hari itu mungkin karena ada si iblis lagi nyamperin saya kemudian berpikir untuk ngapain saya hidup. Saya yang tadinya begitu aktif, saya yang tadinya nggak Mandiri ya? Super mandiri, bisa apa-apa sendiri, tiba-tiba begini. Sekarang apa? Di umur yang muda lagi ya? Oh iya, Maaf, umur waktu itu umur berapa? 32. Oh, masih muda sekali. Kemudian saya berpikir, ya sudahlah, saya mati aja. Ada yang stopin nggak waktu itu? Kebetulan Tuhan sangat baik. Cuman Dia yang bisa nyetop saya. Wow. Ya jujur, ceritanya dulu udah mau menyayat nadi karena pegang pisau di dapur, Iya. gitu kan. Makanya anak-anak jangan dikasih Hati-hati pisau. ya. Pisau jangan taruh sembarangan. Orang gede aja bisa gitu. Apalagi yang kecil. Nah, terus kemudian pas saya mau menyayat, tiba-tiba stop, Audible. Wow. saya bilang, suara siapa itu? Wow. Wow. Saya nggak mungkin, pembantu saya lagi nyiapin makanan untuk saya makan siang.
Terus kemudian aku tidak akan membiarkan kamu. Itu kedua Sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu. Itu persis kayak di Alkitab. Ya, benar. Terus aku bilang, itu suara seperti yang saya pikirkan kah? Kalau benar, buktikan. Itu waktu itu benar-benar pergumulan, karena saya udah siap mau menyayat, tiba-tiba suara begitu. Ya. Lalu kemudian saya bilang, kalau itu benar, Tuhan, buktikan. Kalau Engkau benar-benar mau bersama aku. Tapi udah gitu dia nggak menjawab. Ya. Dia cuman bilang, dia diam. Jadi Kak Berlian tuh gimana bisa menjadi kuat saat setelah mendengar suara itu, saat bisa merasa ada yang bilang suruh stop dan menyertai itu. Kan saat itu kan tidak mikir oh itu hanya imajinasi atau apa, tapi tahu itu adalah suaranya. Saya nggak tahu pasti itu suara siapa, tapi kemudian hari demi hari itu kerasa ada kekuatan yang baru. Ada, terus kemudian didukung sama orang-orang di sekitar yang luar biasa, yang mendukung. Supportive. Iya, kan ada dibilang aku mendidik dan menghajar, itu ada banget gitu, tapi itu tanda Kasihnya. sayang gitu. Dan Tanda tanpa sadar sebenarnya orang sekitar yang menyayangin Kak Berlian tuh sebenarnya tuh juga Tuhan yang menggerakkan hati mereka untuk menyayangi. Karena Yes. kita lupa ya, betul. kalau kasih Tuhan tuh bisa dengan orang-orang sekitar ya. Iya. Ya seperti saya mengasihi. Iya. Saya sedang berada di Los Angeles, pemirsa, untuk bertemu dengan Kak Berlian. Jadi ini bentuk kasih saya kepadanya. Memang kadang kita suka lupa kalau misalnya mana sih kasih Tuhan, tapi ternyata kasih Tuhan tuh ada di sekitar kita. Melalui orang-orang sekitar kita yang menyayangi kita, memerhatikan kita, peduli dengan kita. Itu pasti Tuhan yang menggerakkan hatinya. Atau itu Tuhan sendiri. Ya. Itu adalah Benar. Tuhan sendiri. Dan itu yang membuat Kak Berlian kuat ya. Itu yang bisa buat aku kuat, plus aku bisa berdiri sampai saat ini. Nah ini gimana nih akhirnya kok bisa ketemu sama suami gitu loh. Suaminya luar biasa banget loh, maksudnya bisa menerima apa ada tuh nggak gampang. Aku juga bingung. Kalau masalah Mungkin itu boleh diceritakan. kalau masalah itu nanti di segmen berikutnya. Oke. Tapi yang luar biasa ini maksudnya Kak Berlian ini sudah melewati proses yang luar biasa yang sampai akhirnya bisa menerima keadaan, karena banyak orang yang diproses tidak bisa menerima. Nah Kak Berlian tuh gimana caranya bisa menerima keadaan saat itu? Aku secara mungkin pada satu titik aku sesudah aku keluar dari persembunyian, keluar dari persembunyian Berapa lama tuh sembunyinya waktu itu kalau boleh tahu? sekitar 3 tahun mungkin, 3 apa 4 tahun. lama. Oh iya. Wow. Tapi kata Tuhan itu seperti Iya. 1 hari. Iya benar. Benar. Iya. 1 harinya Tuhan Iya. bisa 1000 tahun. Jadi 3 tahun itu benar-benar di rumah atau Enggak. Saya keluar. cuman tidak aktif mungkin ya, Iya. seperti biasanya. Mungkin kalau dulu main sosmed udah enggak mungkin ya. Sosmed sih masih. Oh, masih, oke. Tapi ya
ya cuman begitu-begitu aja, tapi Tidak karena ketemu teman kali ya ya. karena saya fokus ke terapi. Waktu itu pernah ketemu satu teman, tapi teman itu tidak mengenali saya. Saya juga bingung. Oh, oke. Iya, dia cuman lewat begitu aja. Udah nyata-nyata kita papasan gitu. Emang Tuhan saat itu lagi ditutupin, lagi disembunyiin kali ya, makanya matanya dibutain ya. Iya ya. Mungkin ya. Iya. Tapi saat itu rasanya gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak Ya apa-apa. kalau Wow, oke. cuma Tuhan punya cara, ya jadilah. Kemudian saya berpikir di satu poin itu ada timbul satu kepercayaan diri. Wow. Saya nggak tahu gimana caranya, saya nggak gitu inget, tapi kayak ada satu yang ayo bangkit lagi, siap ceritakan kisah hidupmu untuk memberkati banyak orang. Wow. Waktu itu pernah menceritakan tentang hal ini. Pernah menceritakan ini secara testimoni ke luar? Oh iya. Ada. Oke, itu yang membuat karena dengar suara itu ya. Wow. Iya. Gimana akhirnya kok bisa ketemu sama suami, bisa akhirnya dinikahin, terus bisa punya keinginan kok mau keluar dari Indonesia dan tinggal di Amerika, karena kan di Amerika nih mandiri ya, kan pasti kan susah ya dengan keadaan kita yang limit, tapi kok waktu itu kok apa yang membuat yakin gitu? Ceritanya saya lagi pelayanan, menjalani hari-hari seperti biasa. Wow, ini nih sakit, dalam keadaan sakit akhirnya menerima kembali pelayanan. Iya. Wow. Saya pas bekerja di satu perusahaan kakak gitu. Terus kemudian saya sempat waktu itu tahun 2017 Desember saya berlibur gitu. Saya berlibur ke Amerika gitu. Tepatnya di kota Los Angeles ini untuk ketemu teman saya. Oke. Teman yang sudah 18 tahun waktu itu. Nggak ketemu, terus saya pikir kali ini kontak dia Saya bilang ya udah datang aja. Saya siap, yuk. Oke, kita ketemu. Kemudian dia tanya, loh, kamu kena stroke gini udah married belum? Terus saya bilang belum. Kan kamu lihat saya masih bisa pergi sendiri. Mau nggak? Mau married nggak? Ini langsung ngomong gitu? Iya, ini teman, suami? Bukan, itu Oke. teman. Oh, teman. Ya, Ya. Teman yang memperkenalkan saya dengan suami waktu itu. Teman saya tanya, mau kenalan nggak sama saya punya temen nih. Temannya yang mau merit? Banyak tepatnya. Banyak. Belum nggak nanya merit ya sih. Okay. Mau kenalan nggak sama teman saya? Boleh lah. Tapi dia bilang orang Amerika loh. Nggak apa-apa lah. Saya dengan pedenya bilang nggak apa-apa lah. Nothing tulus. Kan kalau udah dikenalin ya. Kalau cocok ya udah, kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok ya wis gitu ya. Betul. Pasrah aja gitu kan. Kemudian dia nggak tahu gimana ceritanya. Kemudian sampai suatu hari suami saya sang pria tersebut yang kemudian menjadi suami mau WhatsApp saya, kemudian bilang, hai, nama saya ini dan
saya temennya si ini. Oh, oke. Dengan Inggris gitu. Oh, oke. Ini ternyata ya, saya lihat wajahnya. Oh, oke. Tapi kemudian ajaib, kayak kita Ajaib, ngobrol cocok. kayak kayak udah ketemu temen lama, kayak 10 tahun Emang mungkin. kalau jodoh nggak lari kemana ya. Apa ya itu yang dibilang ya, kita tuh sebelum ketemu secara fisik tapi secara roh kita ketemu kali ya. Iya kali. Mungkin ya itu Iya. dibilang namanya soulmate. Nah terus akhirnya ada ajakan untuk menikah. Nggak lama. Itu Dia pas menerima. sebentar. Oke. Pas di bulan Februari saya kenal pertama dia WhatsApp, kemudian saya kan nggak mau menutup-nutupi Iya. gitu. Saya cerita sama dia kena stroke, terus dia langsung bilang, so what? Wow. Terus Emang kalau jodoh sih terima aja ya. oh iya dia ajaib. Wow. Saya bilang, ya saya ya jalan masih ya bisa jalan tapi nggak bisa lari. Ya nggak apa-apa dong. Dan dia no problem, totally no problem. Wow, He is such a amazing man. amazing guy. Ya. Dia yang he's another angel. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, maksudnya ya penyertaan Tuhan tuh lewat cara apapun gitu ya, tanpa sadar suami yang dipakai Tuhan untuk menyertai ya. Iya. Bahwa dia benar-benar tidak melepaskan. Yes. He will never leave you, nggak bakal ditinggalkan tergubrak gitu loh. Benar-benar dijaga ya. Tapi ini boleh tahu nggak sih, waktu itu ada nggak sih kepikiran, aduh Tuhan, aku pengen punya suami, aku pengen married gitu, aku Oh, ada dong. ada, Mm-mm. ada. Kan aku masih Manusia. normal. Oke. Walaupun udah sakit. Kadang-kadang jadi gini loh, maksudnya ini kenapa ini cerita pengen banget diungkapin, karena di luar sana banyak orang yang terkena stroke dan mereka tuh hilang harapan. Mereka tuh seperti ya udahlah, kayak istilahnya kayak bukan pasrah, jadi sebenarnya bukan dibilangnya pasrah, tapi sebenarnya mereka sudah hilang harapan. They lose their hope and they just go day by day ya begitu gitu. Dan ini kok saya melihat sosok yang sangat kuat, yang masih apa ya, masih semangat banget dalam hidup. Bahkan pemirsa, Kak Berlian ini kerja nyetir sendiri hanya dengan tangan kirinya. Itu luar biasa banget, karena di luar sana banyak orang yang tidak ya seperti hilang harapan, mereka jadi tidak mau melakukan apapun seperti biasa lagi gitu. Jujur, kalau nyetir itu karena suami saya minta saya. Pada saat saya datang ke Amerika, saya bilang, dia bilang, kamu mesti bisa nyetir lagi. Wow, iya. Saya bilang, gimana caranya? Saya melihat suami seperti Bu Intan ya. Iya nggak sih? Yang mengajarkan untuk mandiri. Betul. Kasih suatu encouragement yang luar Iya, biasa ya. betul. Kalau Bu Intan mungkin suruh masak. Terus akhirnya bisa make up sendiri. Nah, ini sekarang suruh belajar nyetir. Ini 3 hal yang nggak gampang ya menurut saya. Tapi saya luar biasa banget. Makanya ini suatu apa ya, kesaksian yang harus diberitakan bahwa jangan pernah hilang harapan, karena Tuhan tuh menyertai lewat orang-orang sekitar kita yang selalu menyemangati kita. Tanpa sadar orang yang menyemangati kita itu dipakai Tuhan untuk ayo let's do this. Yes. Let's do this together gitu ya. Yes. Nah, itu dirasakan sekali ya. Oh, banget. Pada saat dia bilang, yuk Bisa nyetir. belajar nyetir lagi,
Yang ngajarin siapa? Dia. Wow. Dia. Serius? Serius. Itu caranya, tapi sebelumnya bisa nyetir? Dulu sebelum ini bisa nyetir, tapi Ah, ah, ah. dengan tangan kiri aja gitu. Terus saya bilang, emang boleh nyetir pakai tangan kiri aja? Terus dia bilang, there is no law. Ya benar sih sebenarnya sih ya. Ya benar sih ya. Ya Iya, selama iya, iya. bisa pegang setir stabil, Mm-mm. why not? Mm-mm. Gitu. Terus kemudian oke, yuk coba, ayo. Wow. Ya, gitu. Akhirnya sampai sekarang bisa nyetir ya. Iya, puji Tuhan. Lalu itu yang mau kerja itu suruhan suami atau Enggak. ada niat sendiri? Suami cuman bilang, kamu pas aku kerja, kamu ngapain di rumah? Oh, makanya jadi ada keinginan. Iya. Wow. Tapi kemudian saya pikir, iya juga ya, mau ngapain di rumah? Ya, jadi akhirnya saya mencoba. Saya kan jujur, saya punya background bisnis, business administration. But then saya pikir nggak mau, saya nggak mau lagi. Saya nggak mau di business administration lagi. Lalu saya berpikir, di mana ya Tuhan? Saya dalam kemudian- keadaan ini minta Tuhan Iya, itu ya. iya, Wow. iya jelas. Ya, kita harus selalu iya. ikut sertain Tuhan ya Iya. dalam apapun, dalam setiap keputusan ya. Iya. Terus saya bilang, gimana ya? Kemudian saya pas lagi jalan-jalan, shopping gitu, saya kepikiran satu. Oh, seru juga. Saya melihat satu toko dengan toko retail gitu, dengan ada pegawai yang menjaga gitu kan. Terus saya bilang dalam hati, boleh lah, Wow. saya akan mencoba. Tapi untungnya di Amerika ini orang cacat itu sangat disayang. Wow. Ini nih Tuhan yang sebenarnya milih negara ini ya. Itu Ya nggak sih? negara yang tidak memandang sebelah mata, negara yang Memberi kesempatan juga memberi ya. kesempatan terbuka lebar. Memberikan prioritas bahkan ya. Karena parkirnya selalu di depan ya. Iya kan? Selalu didepankan, kedepankan gitu ya. Itu luar biasa loh. Tuhan yang udah nuntun. Sebenarnya Tuhan tuh udah siapin Berlian harus berada di Amerika, nikahnya sama ini, nama belakangnya jadi berubah jadi Goldhue ya. Itu tuh semua Tuhan yang udah catat ya. Terus akhirnya bisa mandiri, kuat untuk bisa memberi harapan kepada yang lain di luar sana bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Oh ya, ada lagi cerita yang harus mungkin diomongin ya. Setelah kena sakit ini bukan berarti langsung semuanya indah kan. Kan akhirnya menikah. Kalau nggak salah ada sakit lagi ya. Iya. Itu rasanya gimana tuh? Marah nggak? Kan ini sempat marah nih. Pengen tahu marah lagi nggak gitu. Ini nih soalnya kadang-kadang orang tuh suka lupa gitu ya kalau misalnya ya setelah udah ngelewatin satu kemenangan gitu ya. Mungkin everything is fine gitu, tapi ternyata tuh proses itu terus di dalam hidup kita itu tanpa kita sadarin karena Tuhan lagi mau menguji kita seperti nama berlian itu kan. Berlian kan prosesnya luar biasa tuh ya untuk akhirnya menjadi suatu permata yang indah bersinar. Nah ini boleh mungkin Kak Berlian jelaskan, ceritakan. Ini banyak yang belum tahu mungkin. Oke. Ya. Jujur ada. Marah. Ya, ada marah gitu. Kenapa sih Tuhan? Belum cukup ya aku kena stroke. Pada saat itu aku cuman bilang, belum cukup Tuhan. Tapi Tuhan, ya mungkin Tuhan punya cara yang lain gitu.
bukannya disembuhkan malah dikasih lagi gitu. Penyakitnya cukup menggetarkan seluruh bangsa gitu ya. Sampai detik ini masih ditakutkan sama berbagai kalangan. Kok kayaknya mengerikan sekali kalangan. Apalagi nih? Cuman kena ginjal. Gagal ginjal. Oke. Tapi ya di saat ini, saat ini saya sudah cuci darah. Tapi bukan cuci darah yang seperti teman-teman bayangkan, dengan teknologi yang super canggih, nggak tahu gimana caranya. Saya nggak ke rumah sakit, saya perawatan sendiri. Wow. Itu namanya peritoneal dialysis. Itu boleh biar pemirsa juga tahu ya, ternyata ada cara lain. Bukannya harus di rumah sakit yang mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali, tapi ada juga yang bisa dilakukan di rumah. Yes. Nggak semuanya tahu mungkin. Jadi makanya saya masih bisa kerja. Wow. Emang kalau yang itu nggak bisa kerja? Enggak, biasanya kan susah. Ya? Okay. Kan karena 4 jam atau 4 jam atau berapa dalam seminggu itu 3 kali atau 4 kali gitu. Nah sedangkan saya cuman di rumah. Wow. Gitu. Nah ini denger nih yang ajaibnya lagi, Tuhan tuh yang sudah ngatur Kak Berlian bisa berada di Amerika, lalu perawatan ini semua gratis ya, ditanggung ya. Iya, kalau yang itu luar biasa. bonus dari Tuhan. Luar biasa. Tuhan tuh ngaturnya luar biasa. Aku tuh pengen tuh orang tuh di luar sana tuh nggak kehilangan harapan dengan terkena penyakit. Nah ini kan istilahnya kan bahwa penyakit ini tidak stop you from doing God's work and doing daily life. Itu sebenarnya yang pengen gue ungkapin gitu loh di podcast ini gitu loh. Karena banyak orang di luar sana tuh jadi hilang harapan. Terus mereka jadi kayak dimanjakan lah, jadi nggak mandiri gitu loh. Nah ini yang pengen gue tunjukin ke orang sana bahwa hey, don't stop from doing God's work. Don't stop from doing your daily life. Berlian is still Berlian. You are still you. You can do it gitu loh, with God who gives you strength gitu loh. Betul. And mungkin you never know, you can do something else. Like what you're doing right now, right? Dengan pelayanannya yang tadinya WL, worship leader, lalu ternyata Tuhan kasih talenta lain ya, which is amazing. Coba ceritakan yang di belakang layar itu. Saya melayani di belakang layar, yaitu di technical. Wow. Cuman bantu running lampu. Lampu tuh lighting tuh actually behind the scene is actually the most work that people cannot see, but they're doing the most work gitu. And they are doing amazing things, right? Because lighting is very important on stage. Jadi kadang kita lupa hal-hal kecil seperti ini. Ternyata itu yang membuat performance stage itu menjadi luar biasa karena orang-orang yang di belakang layar ini. Tapi ini suatu talenta baru yang Tuhan tambahkan ya. Betul. Yang penting istilah kita tidak pernah stop from doing His work, and sebenarnya taat. Karena ketaatan itu akhirnya Tuhan tambahkan lagi. Itu luar biasa. Betul. Luar biasa banget. Jadi sekarang nih suami istri sama-sama pelayanan ya. Oh iya. Di belakang layar ya. Iya. Di ruangan yang tertutup itu ternyata they are doing amazing things. Sekarang puji Tuhan. Mungkin ada kata-kata yang bisa menguatkan teman-teman di luar sana yang butuh penguatan dari Tuhan. Mungkin ada ayat atau mungkin ada kata-kata penyemangat dari Kak Berlian. Saya cuman bisa bilang jangan menyerah. Jangan menyerah. Sekali lagi jangan menyerah. 3 kali.
Karena God is never enough for you. Jadi Tuhan nggak pernah berhenti untuk mengasihi kamu. Jadi di luar sana, teman-teman, kalau yang merasa kehilangan harapan, ingat Tuhan selalu menyertai kita semua. Seperti Tuhan juga menyertai Kak Berlian. Kalau Tuhan melakukan ini kepada Kak Berlian, pasti Tuhan Yesus yang sama, Tuhan yang sama juga menyertai kalian semua. So, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton podcast ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.